kita. Katakan di sampingmu, kau diberkati Tuhan. Kau diberkati Tuhan. Katakan kita diberkati Tuhan. Kita diberkati. Amin. Siapa percaya kau diberkati Tuhan? Ya, you are blessed by God. Katakan I'm blessed by God. Aku diberkati Tuhan. Aku diberkati Tuhan. Kita percaya bahwa umat Tuhan diberkati. Katakan amin. Amin. I am too blessed to be cursed. Kau tidak akan pernah bisa dikutuk, tetapi kau diberkati Tuhan. Curse cannot touch me. Kutuk tidak dapat menyentuh adalah Tuhan. Katakan amin. I am too blessed to be cursed. Aku sangat diberkati dan tidak bisa terkutuk. Katakan amin. I am too blessed to be cursed. Ayo bisa bahasa Inggris. I am too blessed to be cursed. Curse cannot touch me. Ya. Saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Dan mulai hari ini memang walaupun ini ada rekaman ini tidak dimasukkan di YouTube lagi, saudara, karena kita sudah offline services, no more online. Jadi karena khotbah-khotbah saya adalah khotbah pendidikan dan pengajaran, belum tentu bisa diterima dengan semua kalangan, tetapi hanya untuk kalangan sendiri. Amin, saudara. Tapi kalau kita belajar untuk dimuridkan, maka kita perlu rajin beribadah supaya dimuridkan, dan ibadah itu bukan untuk diekspos di publik, tetapi ibadah hanya kita dengan Tuhan. Katakan amin. Maka kita percaya untuk belajar firman, karena firman yang saya sampaikan ini adalah seminar selalu, ya, dan jadi berbeda dengan yang lain. We are entering a supernatural realm. Kita masuk ke dalam kuasa supranatural, ya, dan tidak semua bisa menerima. Maka hari ini firman Tuhan yang sampaikan adalah breaking evil altars, menghancurkan mesbah iblis. Katakan bersama saya, menghancurkan mesbah iblis. Amin, saudara. Breaking evil altars, menghancurkan mesbah iblis. Wah, gambarnya cukup seram, ya. Oke, baik, kita akan belajar firman Tuhan hari ini, ya. Jadi saudara terkasih dalam Kristus, betapa beruntungnya saudara untuk berada di gereja ini. Saudara adalah orang-orang dipilih Tuhan untuk dididik firman kebenaran. Katakan amin. Ya, karena ini tidak ekspos secara publik, mau dengar harus memang beribadah. Nah, what is an evil altar? Ya, next, apa itu yang disebut dengan breaking evil altars atau menghancurkan mesbah jahat? Apa itu sebetulnya evil altar? Sebelum kita bahas apa itu, ya, supaya kita tahu what is an evil altar. Bahasa Inggris, an evil altar is a satanic image in the form of idolatry or false gods. Mesbah jahat adalah gambar dari kehadiran iblis dalam rupa berhala. Amin, saudara. Mesbah jahat. Katakan bersama saya, mesbah jahat. Jahat itu berasal dari setan. Allah kita adalah Bapa segala yang baik. Katakan amin. Mengapa kau berkata aku baik? Kata Tuhan Yesus, hanya satu yang baik, dia adalah Allah. Amin. Dia adalah Bapa yang baik. Jadi ada dua macam mesbah, there are two kind of altars. Mesbah Tuhan dan mesbah si jahat. Nah, mesbah si jahat itu apa? Mesbah jahat adalah gambar dari kehadiran iblis dalam rupa berhala. Nah, kita akan belajar apa itu berhala. Pertama, Alkitab mencatat bahwa berhala adalah kesia-siaan. Ya, apa katakan bersama saya, kesia-siaan? Kesia-siaan. Ya, berhala adalah kesia-siaan. Demikianlah kata firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 12 ayat 20-1. Poin pertama, Alkitab mencatat bahwa berhala adalah kesia-siaan, tidak berguna, atau worthless idols. Yang saya khotbahkan semua ada ayatnya, jadi berdasarkan ayat. Jadi ini hanya sebagai bukti rekaman, ya. Next, firman Tuhan kita akan baca 1 Samuel pasal 12 ayat 20 sampai dengan 21. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut. Memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini. Tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Katakan amin. Amin. Ya, ini
di Samuel ayat 21. Mari saudara kita baca sama-sama. Janganlah, apa kata firman Tuhan? Menyimpang untuk mengejar apa? Mengejar dewa. Nah, dewa kesia-siaan yang tidak berguna, worthless idols, nothing, tak berguna, dan tidak dapat apa? Tidak dapat menolong. Karena semuanya itu adalah Kesia-siaan belaka. amin, saudara. Amin. Jadi Alkitab yang berkata bahwa berhala adalah Siaan. tidak dapat Menolong. menjawab saja juga nggak bisa, punya mulut tapi di bisu, telinga tapi tidak bisa dengar. Itu ada ayatnya dalam Alkitab, ya. Maka itu pengajaran saya is a deep revelation, ya. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan. Pada saat itu, ya, banyak kejahatan dilakukan bangsa Israel, salah satunya adalah menyembah berhala, ya. Kamu telah melakukan banyak kejahatan, tapi jangan berhenti mengikut Tuhan, katakan amin. Amin. Jangan berhenti mengikut Tuhan. Walau kamu ini sudah melakukan kejahatan, ya, tapi jangan berhenti mengikut Tuhan. Sekalipun kita melakukan kejahatan, Tuhan mau ampuni dosa kita, katakan amin. Balik ke Tuhan, ya. Jangan berhenti mengikut Tuhan. Lalu dikatakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap Hati. with all your heart. Beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, ya. Lalu dikatakan janganlah menyimpang. Katakan bersama-sama, Menyimpang. ya. Menyembah berhala itu menyimpang dari ajaran firman Tuhan, katakan amin. Menyimpang, ya. Jangan menyimpang, ini jalan yang benar. Nah, jalan lurus. Tiba-tiba menyimpang serong ke sini, jalan yang berliku-liku adalah jalan yang sesat menuju kebinasaan. Amin, saudara. Saudara, kalau kita masuk naik ke gunung, kita menyimpang jalan bisa masuk jurang, maka itu firman Tuhan berkata jangan menyimpang. Katakan di sampingmu, jangan menyimpang. Jangan menyimpang. Menyimpang itu berbahaya sekali. Jangan menyimpang untuk mengejar apa? Dewa Kesia-siaan. worthless idols. Jangan kejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna, tidak dapat menolong. Jadi jelas Alkitab berkata demikian, artinya tidak ada faidahnya, ya. Maka itu dikatakan firman Tuhan jelas sekali, harus kau mengikut Tuhan. Dikatakan jelas sekali, harus kau jangan berhenti mengikuti Tuhan. Jadi artinya apa? Sebagai umat Tuhan, kita harus setia kepada Tuhan. Katakanlah, aku harus setia kepada Tuhan. Aku harus setia Don't kepada stop Tuhan. to follow your God. Jangan berhenti mengikut Tuhan. Tidak boleh mendua hati. Kalau setia tidak boleh mendua hati. Tidak boleh menyimpang. Kalau kita setia berarti kita tidak boleh mendua hati. That's the truth, ya. Maka itu dikatakan tidak boleh ada ilah yang lain dalam hidup kita. Harus setia. Katakan bersama saya, aku harus setia. Aku harus setia. Sama istri harus setia, sama suami harus setia. Katakan amin. Apalagi sama Tuhan. God want us to be faithful. Lalu arti setia itu sebagai umat, kita sebagai hamba harus mengabdi kepada Tuhan. Amin. Harus berbakti kepada Tuhan, mengabdi, beribadah dengan setia. Karena Allah menjadikan langit dan bumi, katakan amin. Bukan berhala. Amin. Berhala ciptaan manusia. Kenapa setia? God Almighty, creator of heaven and earth. Waktu kita menyembah ilah yang lain, itu artinya kita tidak setia. Nah, sudah terkasih dalam Kristus, jelaskan dikatakan menyembah Allah yang lain, artinya menyembah berhala tidak ada faedahnya, worthless idol, tidak berguna, karena bukan asli, tapi aspal, ya. Di balik penyembahan ilah-ilah yang palsu ada kuasa roh jahat yang menghuni berhala. Bapak mau berkata ilah yang palsu dari mana ayatnya? Next, kita akan berkata apa kata firman Tuhan. Ya, next. Berhala adalah ilah-ilah yang palsu. Jangan memperhambakan diri kepada ilah-ilah yang palsu. Baik, Bro Nando bacakan Galatia pasal 4 ayat 8. Apa kata firman Tuhan? Galatia 4 ayat 8. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang hakikatnya bukan Allah. Roma 1 ayat 23. Mereka menggantikan Sekali lagi Galatia 4 ayat 8. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah,
kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah yang hidup, kamu apa dikatakan Alkitab? Memperhambakan diri. Amin. Arti memperhambakan Budak. diperhamba. You become slave. Slave of what? Kepada apa kata Alkitab? Allah. Allah huruf kecil Allahnya. Artinya bukan Allah yang benar. Ya, ini Allah huruf besar. Ini bedakan Allah huruf kecil. Ya, berarti ilah-ilah yang palsu. Yang pada hakikatnya bukan Allah Allah. yang besar. Amin. They are not gods. I mean, they are not God Almighty. They are gods huruf kecil. Jadi itulah Allah huruf kecil. Ya, nah artinya apa? Jelas dikatakan bahwa memperhambakan diri kepada ilah-ilah palsu. Berarti bukan Allah yang pencipta surga dan bumi. Dibuatlah oleh tangan manusia. Dari apa? Dari kayu yang diukir, dari batu yang diukir. Itulah namanya berhala. Buatan tangan manusia. Ya, maka dikatakan bahwa bahkan ada yang dibuat dari emas dan perak diukir, dijadikan gambar, ya, macam-macam bentuknya, ya. Berarti itulah dijadikan Allah, dijadikan oleh manusia, dibentuk oleh manusia, diberi nama sesuai adat istiadat setempat, tradisi, orang-orang sakti, orang-orang mumpuni, orang pemimpin rohani, pahlawan, orang-orang spiritual menjadi dewa dan dewi, ya. Inilah dikatakan jangan memperhambakan diri kepada ilah-ilah palsu. Maka itu dalam Roma pasal 1 ayat 23, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, dan binatang-binatang yang apa? Menjalar. Itu sama dengan menghina Allah yang kudus, katakan amin. Allah yang esa diganti dengan pada saat itu bangsa Israel melihat Musa gak turun berdoa di Gunung Sinai. Mereka tidak sabar, akhirnya membuat Allah dari lembu emas, ya. Jadi lembulah itu dijadikan Allah mereka. Berkaki empat, hewan sapi itu sampai hari ini sapi disembah di India, itu namanya lembu emas. Lalu dikatakan binatang yang menjalar, artinya ular, ya. Nehustan disembah, dan dragon disembah, atau ada namanya dalam perjanjian lama dewa namanya Dagon. Dagon itu separuh manusia, separuh ikan, itu disebut ikan-ikan disembah, ya. Mirip dengan burung-burung, binatang-binatang berkaki empat ikan, Leviathan spirit, ikan yang disembah, atau setengah wanita, setengah ikan putri duyung, namanya golongan Nyi Kidul, Kanjeng Ratu Kidul, Queen of South, atau separuh ular, separuh dengan manusia, ya, macam-macam. Itulah, that's not gods, but that is devils and demons. Jadi harus bedakan mana Allah pencipta surga, Allah itu kudus, katakan amin. Dari modelnya saja sudah kelihatan, ya. Makanya itu kalau Allah disamakan dengan ikan, dengan hewan, dengan ular naga, dengan burung-burung, dan tentulah itulah dikatakan hal yang sesat, ya, sesuai firman Tuhan, ya. Maka dikatakan jelas sekali mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang fana. Allah itu mulia, katakan amin. Amen. Nobody have seen God. Kalau Moses dikatakan Musa tidak bisa melihat aku. Orang melihat aku pasti mati, because he is a very holy God. Amin. Dia Allah yang kudus, kekudusannya melingkupi, ya. Allah itu kudus. Waktu bangsa Israel mendengar suaranya ada halilintar, ada dengar bunyi thundering roars of God, ya. Bunyi halilintar, bunyi lalu melihat manifestasi display yang luar biasa, kilat sabung menyabung, mereka ketakutan mendengar suara Tuhan menggelegar dengan api, Tuhan menyala-nyala sehingga mereka ketakutan. Musa, ya. Hadirat Tuhan itu sangat luar biasa dan spektakuler, katakan amin. Nobody can see God. He is a very holy God, katakan amin. Masuk hadirat Tuhan gak gampang, saudara. Bagaimana waktu Roh Kudus saja hadir, Alkitab mencatat lidah-lidah api hadir, tiupan angin hadir di ruangan itu.
tidak Roh Kudus, ada lidah-lidah Sudah tidak api. Our God is a consuming fire. Maka itu kalau mau mengenal Allah itu saudara harus belajar firman, ya. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, jangan sampai Allah disamakan dengan reptil, binatang-binatang melata, ular, dragon, dan dinosaurus, komodo. Nah, ini sedangkan sangat sesat, ya. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, maka itu dikatakan berhala dalam bentuk jimat atau praktek sihir. Nah, sudah bisa lihat ini pada saat itu bangsa Israel menyembah yang namanya dewa Molok yang diserahkan anak-anak, saudara, ya. Jadi meminta meminta korban bayi-bayi dewa Molok, ya. Nah, altar itu selalu ada pengorbanan. Katakan bersama-sama pengorbanan. Pengorbanan. Pengorbanan itu disembelih biasanya binatang, ya. Jadi ada daging yang disembelih, daging binatang dan darah sama. Altar Tuhan juga ada pengorbanan, ya. Maka itu saudara, these demons are eaters of flesh and drinkers of blood. Maka itu minta korban bayi-bayi, makan daging bayi, menghisap darah bayi. Tetapi saudara, pengorbanan yang paling berharga dan paling indah dan paling mulia, bahwa Allah mengorbankan putranya sendiri 2000 tahun yang lalu. Dia korbankan di atas kayu salib supaya Anda dan saya dibebaskan dari segala kutuk dan penderitaan. Beri tepuk tangan yang meriah lagi. God sacrifice for us. Amen. Kita nggak perlu lagi berkorban lagi. Amen. Korban kita cuma tubuh dan darah Yesus. Tapi perjanjian lama, to have an altar is a sacrifice. Katakan bersama-sama pengorbanan. Pengorbanan. Tanpa pengorbanan tidak ada altar. Makanya Elia membuat altar harus ada pengorbanan. Pengorbanan lembu. Demikian Abraham. There have to be a sacrifice. Our sacrifice is the Lamb of God. Pengorbanan kita adalah domba Allah. Dialah Yesus. Katakan amin. Dia mati bagi kita. Dia menghapus dosa kita. Katakan amin. Tapi saudara perhatikan, there's an altar. This is eater of flesh and drinkers of blood. Setan itu memakan daging manusia. Darah manusia diminum. Kalau dia nggak ada tenaga. The devil has no power. Is powerless. Useless and worthless idols. Ya. Jadi saudara nggak perlu takut sama setan. Katakan amin. Karena dia itu memang makanannya daging dan darah manusia. Dia perlu pengorbanan. Dia tidak memberi gratis. Dia itu penipu, saudara. Amin. He's a cheater. Itu tricky sekali. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, maka itu berhala ini harus dalam bentuk macam-macam prakteknya. Ada dalam bentuk sihir juga, ya. Jimat-jimat atau dalam minta pengorbanan. Dan ada evil curses, ya. Oke, next. Ada evil curses. Next. Kutukan dalam penyembahan berhala. Baik, kita bacakan Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai dengan 5. Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai dengan 5. There's a curse for worshiping idols. Keluaran pasal 20 ayat ketiga sampai dengan 5. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan, Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Yeah, I feel God's powerful presence. Saya merasakan hadirat Tuhan yang sangat luar biasa di tempat ini. Sungguh Tuhan hadir di tengah-tengah saudara. There's a powerful presence here. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, jadi ayat ini berbicara bahwa ada kutukan penyembahan berhala. Maka dikatakan Allah membalas kesalahan bapak sampai keturunan ketiga dan keempat, ya. Kutukannya apa? Pertama ada kutukan sampai 3-4 generasi. Kutukan kegagalan, kutukan perceraian, kutukan stagnasi, kutukan sakit penyakit dan penderitaan, kutukan berat jodoh, menyembah berhala, ya. Kutukan keguguran, sering keguguran, because of curse of idols have to be broken. Kutukan kemandulan, kutukan maut dan hukuman kekal, ya. Jadi begitu banyak saudara terikat roh yang tertawa. Kutukan penyakit kronis, penyakit kutukan dan macam-macam saudara terkasih dalam Kristus.
ketika orang melakukan penyembahan berhala. Jadi jelas sekali saudara dikatakan kalau kita pelajari firman ini saudara. Dalam ayat 3, jangan ada padamu Allah huruf kecil, Allah lain di hadapanku. Katakan amin. Jangan ada padamu. Jadi jelas ya. Alkitab sudah mengajar, you shall have no other gods before me. Bahasa Inggrisnya gods. Jadi jangan ada ilah-ilah lain selain aku, kata Tuhan. Amin. Amen. Because waktu Tuhan menebus bangsa Israel, karena bangsa menebus, ditebus dari Mesir, ditebus dengan tangan teracung, ditebus dari kejahatan, ditebus dari kuasa yang menyesatkan. Lalu Tuhan membuat perjanjian, karena bangsa perjanjian. As a covenant. Ya, ada perjanjian yang Tuhan buat dengan kita. Ketika kita menjadi milik Tuhan, kita masuk dalam perjanjian dengan Tuhan. Katakan amin. As a covenant, kita punya perjanjian dengan tubuh dan darah Yesus. Katakan amin. Maka melalui perjanjian itu, setan tidak berkuasa atas anak-anak Tuhan. Beri tepuk tangan meriah-meriah. Orang yang menyembah berhala juga masuk dalam perjanjian. Dan Tuhan berikan perjanjian ini gampang, sudah. Jangan kau punya Allah lain selain daripada aku. Gampang kok saudara. Cuma itu saja dia minta. Jangan membuat bagimu patung. Jadi jelas larangan menyembah patung apapun. Katakan amin. Jangan membuat patung. Menyerupai apapun. Amin saudara. Sekalipun patung Yesus. Menyembah patung Yesus sama dengan menyembah Yesus yang lain. Tapi kita hanya menyembah Yesus Kristus, orang Nazaret itu. Katakan amin. Setan gak takut dengan patung Yesus. Setan takut dengan nama Yesus Kristus. Dalam namaku engkau akan mengusir setan-setan. Dalam namaku ada kesembuhan. Dalam namaku ada kehidupan kekal. Akses nama Yesus yang ditakuti. Katakan amin. That is why you should go through the word. Aku harus baca firman. Katakan amin. Setan takut nama Yesus. Jadi kalau ada patung, ada gambar di rumah perjamuan kudus, kita hanya sebagai simbolis bahwa ini rumah orang Kristen. Katakan amin. Bukan dipai-pai, bukan disembah. Amin saudara. Apa dikasih kembang, apa kasih sejajar, wah ngaco itu saudara. Ya. Nah artinya demikianlah saudara, kita mencatat jangan ada ilah yang lain, jangan punya patung apa. The devil fear the name of Jesus. Apalagi ditakuti iblis. Nih, firman ini punya otoritas. Katakan amin. Yesus mengalahkan iblis 3-0 dengan firman Tuhan. Engkau harus mengerti firman. Sediakan waktu setiap hari untuk baca firman. Katakan amin. There's a power and authority in this word. Ini yang paling dibenci iblis adalah firman Tuhan, ya. Jadi saudara terkasih dalam Kristus Yesus, Jesus Christ is the word. Yesus Kristus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Katakan amin. Itu firman penting, saudara. Maka itu ada beberapa orang yang menghina Alkitab. Mohon maaf, saudara bisa lihat di YouTube seperti Agustan. Firman Tuhan Alkitab, aduh dilecehkan. Apa terjadi, saudara? Langsung bisu, langsung stroke dan mati. Mengenaskan. Ada amin saudara. Siapa lagi yang saya lihat itu di apa itu namanya Ahmad Didat menghina kekristenan. Bahkan satu Jumat Agung dia menghina Roh Kudus. Oh nggak ada dosa. Itu sudah dosa tidak diampuni. Ketika dia menghina Roh Kudus selesai. Sejak selesai itu menghina Roh Kudus, dia bisu, dia nggak bisa bicara, dia stroke 9 tahun. Gak bisa gerak 9 tahun stroke. Saya lihat di mukanya setan yang begitu banyak. Gak bisa ngomong, gak bisa gerak, stroke. Roh Kudus 9 buah roh kuasa yang besar. 9 tahun saudara. Jangan pernah melawan Alkitab. Katakan amin. This word is living. Firmanku kuat dan hidup. Lebih punya kuasa daripada pedang roh bermata dua manapun di bumi ini. Beri tepuk tangan bagi firman Allah. Ini buku bukan main-main, saudara. Katakan amin. It's a word of God is spoken from heaven. Thus saith the Lord. Maka itu ketika
nabi-nabi memberitakan firman, demikianlah kata firman Tuhan. Dicatat saudara dalam rapi saudara, ya, dalam gulungan-gulungan kitab, lalu dibuatlah Alkitab ini, saudara. Ada begitu banyak gulungan-gulungan yang ditemukan, ya. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, maka itu Alkitab sudah mencatat bahwa tidak boleh ada menyembah ilah yang lain. Tidak boleh ada Allah yang lain atau patung-patung. Kita harus berpegang pada perintah Tuhan, ya. Maka itu dikatakan firman Tuhan jelas sekali dalam ayat ke-6. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Kasih setia Tuhan selama-lamanya bagi orang yang sayang sama Tuhan, katakan amin. Amen. Tapi bagi mereka yang menentang, ya otomatis, ya. Do not be deceived, jangan tertipu. Neither fornicators, Alkitab sudah mencatat, yaitu pezina, nor idolaters, maaf, penyembah berhala, adulterers, yaitu melakukan percabulan effeminate, banci, homoseksual, will not enter God's kingdom. Tidak bisa masuk dalam kerajaan surga, katakan amin. Kita dipanggil untuk bertobat, katakan amin. Just repent, we should repent, it's very important. Nah, sudah terkasih dalam Kristus, kita sudah mendengar mengenai apa itu altar kejahatan, bahwa berhala itu adalah altar kejahatan. Maka itu Alkitab mencatat, next, bahwa kita harus menghancurkan altar kejahatan ini atau mesbah berhala ini. Perintah untuk menghancurkan mesbah berhala. Allah Maha Tinggi, Maha Mulia, Maha Kudus, tidak dapat disamakan dengan patung atau gambar apapun buatan tangan manusia. Itu sama dengan merendahkan Tuhan, katakan amin. He's a holy God, Maha Mulia, Maha Kudus, tidak sama patung, ya. Lalu kedua, Allah yang esa tidak sama dengan berhala, katakan amin. He's a holy God, He's God yang Allah esa, God is one. Berhala terdapat juga dalam kuasa sihir, lalu spiritisme, ilmu nujum, jimat, ya, pesugihan, ya, pemeliharaan tuyul, babi ngepet, atau doa juga ke alam-alam kubur, ya. Itu adalah berhala yang dalam bentuk sihir, ya. Summoning the spirit of death, summoning jinn and evil spirits. Jadi memanggil kuasa-kuasa roh jahat, memanggil kuasa-kuasa iblis. Saudara, maka itu memang mereka juga punya kuasa dukun-dukun. But the summoning artinya mereka itu memanggil jin, ribuan setan-setan sebagai penjaga mereka. Berbeda dengan saya, berbeda dengan saudara dan saya, berbeda dengan pendeta. Pendeta memanggil berlaksa-laksa malaikat sorga, memanggil berlaksa-laksa tentara-tentara sorga, mengalahkan setan-setan itu. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Arabi. Beda, saudara. Mereka pakai pasukan hitam, kita pakai pasukan dari surga. Beda pasukannya, amin. Karena mereka punya kuasa, iya. Kenapa orang sampai menyembah berhala? Jadi memang ada ketertarikan bagi mereka biasanya menyembah berhala itu, ya, karena iblis itu ganti baju, ya, melalui perdukunan, melalui sihir, melalui cenayang-cenayang itu, sehingga biasanya dipilihlah cara setan itu. Ini di antara bangsa itu diberikan kesaktian, diberikan kehebatan, ya, tapi itu pasti ada perjanjian. Dijadikan legend, dijadikan legenda. Nah, tapi di balik legenda yang disembah, katakan kayak Niroro Kidul, di balik legenda-legenda itu, ya, saya mau disebut beberapa nama, begitu banyak di India, menjadi legend, menjadi legenda. Di balik legenda ada kuasa fallen angels, yaitu Baphomet atau Lucifer, atau Baal Zebub. Jadi di balik itu ada pekerjaan roh jahat. Amin. Itu yang disembah legendanya, karena setiap itu pasti bangsa itu harus seperti itu, ya, dia percaya kepada legenda itu, ya. Nah, sudah terkasih dalam Kristus, maka itu sudah terkasih dalam Kristus. Maka kenapa orang kok sampai mau melakukan tetap sihir? Karena dianggap keren, ya kan? Mengendalikan cuaca, kuasa-kuasa sihir itu kan bisa seperti pawang hujan, ya kan? Wah, ini bisa menghentikan hujan. Nah, akhirnya mereka sewalah pawang hujan ketika ada acara, ya, atau meramal, ya, maka mereka mulai percaya kepada ramalan-ramalan itu, ya. Nah, berikutnya ada kesaktian. Mungkin mereka belajar bela diri yang singkat. Nah, it's transferable. Evil spirit is transferable. Jadi mereka bisa bela diri singkat. Nah, mereka bisa ilmu apa itu? Ilmu gendam,
ilmu hipnotisme, mengontrol jiwa orang lain, mengendalikan orang lain, memelet lawan jenis. Nah, akhirnya mulai ketertarikan kepada kuasa-kuasa sihir itu, merapal mantra, ya. Lalu macam-macam sudah ilmu-ilmu tenaga dalam, ya kan? Maka itu dulu saya dari dulu sudah kenyang, sudah turun di kolam baptis atau ribuan orang dilepaskan dalam satu sore sampai malam, itu sudah pakai ilmu macam-macam, sudah ilmu-ilmu yang mereka punya, yang mereka miliki. Tidak ada ilmu apapun mempan atas Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah ilmu di atas segala ilmu. Roh Kudus adalah kuasa di atas segala kuasa. Dia adalah kuasa Elohim itu sendiri, katakan amin. Makanya setiap kuasa dari kuasa-kuasa itu akan berbalik kepada kuasa ke-8. Sudah bisa lihat orang yang pakai ilmu-ilmu itu, coba dia pakai tenaga dalam. Dikirim itu kalau itu seperti bola yang dikirim. Kalau bola dikirim ke tembok, itu berbalik gak sama bolanya? Balik. Nah, demikian ketika kita ini sebagai anak Tuhan, kalau bukan anak Tuhan, dia dikirim, boom, dia jatuh, mati. Nah, ya, bisa terpental, stroke atau lain gitu. Tapi waktu kita sebagai anak Tuhan, dia kirim, ada perlindungan tembok berapi Tuhan, sehingga semua terlalu guna-guna backfire, berbalik kepada setan itu, berbalik kepada dukun itu. Tuhan kita sembah melindungi kami. Apa tembok perlindungan? Sama-sama dalam nama Yesus. Dalam nama Aku Yesus. percaya Aku percaya. tembok perlindungan Tuhan, Tembok perlindungan api Tuhan. Roh Kudus Api Roh Kudus melindungi aku melindungi dan aku, keluarga. keluargaku. Amin. Ucapkan doa itu setiap hari. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, maka dari itu banyak orang tidak mengerti sebagai anak Tuhan. Ketika melihat, wah itu keren, mau nggak belajar? Cuma kasih sekian, ditransfer, mau mereka. Akhirnya membuka pintu kepada roh-roh jahat. Roh jahat. Ya, untuk apa namanya, kuasa-kuasa kegelapan ini. Nah, berbagai macam. Nah, di Afrika ada namanya Obeah. Obeah itu apa? Dulu bangsa yang namanya Nigeria atau Afrika ini selalu di bawah bangsa putih, ya, kulit putih, ya. Akhirnya karena mereka mengalami penindasan sekian lama, lalu mereka ini memakai kuasa kegelapan namanya Obeah. Obeah itu apa? Rebellion spirit yang dipanggil, roh pemberontakan, ya kan? Roh apa? Pemberontakan. Jadi ketika Obeah itu diaktifkan, saudara, ribuan orang itu bisa memberontak terhadap gedung pemerintah, begitu. Nah, itu namanya rebellion spirit, saudara. Akhirnya mereka dengan pemberontakan itu bisa mengalahkan